Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gelombang de Broglie yang beranggotakan Maisarah, Murtiana Pohan, dan Salsabila. Langsung saja ke materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai de Broglie. Louis de Broglie mengemukakan bahwa tidak hanya cahaya yang memiliki sifat mendua, tetapi juga partikel. Suatu partikel dapat juga memiliki sifat gelombang. Menurut de Broglie, suatu partikel yang memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang mempunyai panjang gelombang. Panjang gelombang ini disebut panjang gelombang de Broglie. Karena itu, panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan massa dan laju partikel. Nah, selanjutnya sebagai contoh, elektron dengan laju 100 cm per detik, panjang gelombangnya sekitar 0,7 mm. Bohr mengajukan postulat kuantisasi momentum sudutnya, begitu saja tanpa memberikan alasan fisik sama sekali. Louis de Broglie dengan teori gelombang-gelombangnya menjelaskan bahwa partikel, misalnya elektron, yang bergerak dengan kecepatan v, kemungkinan memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombang yang sesuai. Nah, selanjutnya, pada tahun 1924, Louis de Broglie, seorang ahli fisika dari Prancis, mengemukakan hipotesis tentang gelombang materi. Gagasan ini adalah timbal balik daripada gagasan partikel cahaya yang dikemukakan Max Planck. Louis de Broglie meneliti keberadaan gelombang melalui eksperimen difraksi berkas elektron. Dari hasil penelitiannya inilah diusulkan materi mempunyai sifat gelombang di samping partikel yang dikenal dengan prinsip dualitas. Nah, sifat partikel dan gelombang suatu materi tidak tampak sekaligus. Sifat yang tampak jelas tergantung pada perbandingan panjang gelombang de Broglie dengan dimensinya serta dimensi sesuatu berinteraksi dengannya. Partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang. Fakta yang mendukung teori ini adalah petir dan kilat. Kilat akan lebih dulu terjadi daripada petir. Kilat menunjukkan sifat gelombang berbentuk cahaya, sedangkan petir menunjukkan sifat partikel berbentuk suara. Baiklah, saya Salsabila akan melanjutkan materi, yaitu pada tahun 1923, Compton menemukan bahwa cahaya memiliki sifat kembar sebagai gelombang dan sebagai partikel. Penemuan ini menyebabkan de Broglie berpikir kalau cahaya bersifat gelombang dan partikel, maka partikel pun dapat bersifat gelombang. Hipotesis ini dibuktikan kebenarannya oleh Clinton Davisson dan Lester Germer pada tahun 1927. De Broglie menyatakan bahwa partikel-partikel seperti elektron, proton, dan neutron mempunyai sifat dualisme, yakni gelombang dan partikel. Menurut de Broglie, suatu partikel yang bergerak dengan momentum P dikendalikan oleh suatu gelombang yang panjang gelombangnya lambda memenuhi hubungan lambda sama dengan H per P. Gelombang lambda yang mengendalikan gerakan dari partikel-partikel P sama dengan H per lambda disebut gelombang de Broglie. Contoh soal, seorang dengan berat badan 60 kg mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Berat sepeda motor 100 kg, berapakah panjang gelombang de Broglie? Jawab, momentum linear total atau P sama dengan M0 sama dengan MS kali 60 kg kilometer per jam. 60 ditambah 100 dikali 60 kg kilometer per jam sama dengan 2,67 dikali 10 pangkat 3 kilogram meter per sekon. Panjang gelombang de Broglie-nya lambda sama dengan H per P. 6,63 kali 10 pangkat min 34 per 2,67 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat
min 37. Contoh soal yang kedua, suatu elektron melampaui beda potensial 10 kV antara katoda dan anoda dalam tabung sinar X. Berapakah panjang gelombang tepat sebelum mengenai anoda tersebut? Jawab, EK sama dengan setengah M0 V kuadrat sama dengan E kali V. V sama dengan 2 kali EV per M0 dikali setengah sama dengan 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 4 per 9,1 kali 10 pangkat min 3 dikali setengah sama dengan 5,9 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Momentum linear P sama dengan M0 kali V. P sama dengan 9 kali 1 kali 10 pangkat min 31 dikali 5,9 kali 10 pangkat 7 sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 23 kg meter per sekon. Panjang gelombang de Broglie dari elektron yaitu lambda sama dengan H per P 6,63 kali 10 pangkat min 34 per 5,4 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan 0,12 ampere. Baiklah, saya Murtiana Pohan akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bila kita memberi lambang kecepatan gelombang de Broglie dengan lambang W, kita bisa mendapatkan rumus sebagai berikut ini, yaitu W sama dengan pi per lambda. Panjang gelombang atau lambda merupakan panjang gelombang de Broglie, di mana panjang gelombang de Broglie ini dapat dirumuskan yaitu lambda sama dengan H per M dikali pi. Untuk mendapatkan frekuensinya, kita bisa menyamakan persamaan kuantum E sama dengan H dikali pi dengan rumus relativistik untuk energi total yaitu E sama dengan E M dikali C pangkat 2. Untuk mendapatkan rumus sebagai berikut ini, H dikali pi sama dengan M dikali C pangkat 2 atau pi sama dengan M dikali C pangkat 2 per H. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan de Broglie menjadi W sama dengan pi dikali lambda sama dengan M dikali C pangkat 2 per H dikali H per M dikali pi sama dengan C pangkat 2 per pi. Untuk kecepatan fase dan kecepatan grup dari gelombang de Broglie ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Penjelasan dari gambar di atas adalah Y1 sama dengan A cos dikali W dikali T dikurang K dikali X. Y2 sama dengan A cos W tambah DW kali T dikurang K tambah DK dikali X. Dengan mengingat cos alpha ditambah cos theta sama dengan 2 cos setengah alpha ditambah theta cos setengah alpha dikurang theta. Kita dapatkan Y sama dengan Y1 ditambah Y2S. Y sama dengan 2A cos W kali T dikurang K dikali X kali cos DW per 2T dikurang DK per 2X. Persamaan tersebut menyatakan gelombang yang berfrekuensi sudut W dan bilangan gelombang K yang termodulasi dengan frekuensi sudut setengah D dikali W dan bilangan gelombang setengah D dikali K. Efek dari modulasi ini menimbulkan atau menghasilkan grup gelombang yang berbasis seperti pada gambar di atas. Kecepatan fase W besarnya sama dengan W sama dengan W per K, sedangkan kecepatan grup gelombangnya adalah U sama dengan W per DK. Baiklah, sekian yang dapat disajikan dari kelompok 10 di pertemuan kali ini. Salah dan kurangnya kami memohon maaf. Kepada Bapak dan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.